Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Aditasari dan rekan saya ada Rafael Arfa dan Suci Makrifah. Di sini kami akan membahas mengenai macam-macam penyakit yang ditularkan melalui vektor, kemudian frekuensi dan distribusi menurut orang, tempat, dan waktu, lalu ada definisi dan etiologi, lalu patofisiologi dan faktor risiko, kemudian ada pengendalian dan pencegahan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai macam-macam penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa itu penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor. Jadi, penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor ini merupakan penyakit yang dapat dialami manusia yang disebabkan oleh parasit, virus, dan bakteri yang ditularkan oleh vektor. Nah, vektor ini apa? Vektor ini adalah penular organisme penyebab penyakit yang membawa patogen dari satu inang ke inang lainnya. Nah, berdasarkan WHO, penyakit yang ditularkan melalui vektor ini menyumbang lebih dari 17% dari semua penyakit menular dan menyebabkan lebih dari 700.000 kematian setiap tahunnya. Beberapa penyakit menular vektor yang sering ditemui di Indonesia ini ada malaria, DBD, filariasis, dan chikungunya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai frekuensi dan distribusi menurut orang, tempat, dan waktu. Pertama ada frekuensi dan distribusi penyakit malaria berdasarkan orang. Jadi di sini ada dua gambar. Yang pertama itu dari Riskesdas tahun 2013. Jadi prevalensi malaria menurut kelompok umur. Nah, berdasarkan ini, kelompok umur dapat diketahui bahwa kelompok umur 25 sampai 30 tahun ini memiliki prevalensi yang tertinggi. Nah, dapat diasumsikan bahwa kelompok umur tersebut ini merupakan usia produktif. Jadi sehingga memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk tertular malaria melalui gigitan nyamuk di luar rumah. Nah, berbeda dengan prevalensi yang gambar pertama ini, yang gambar kedua ini berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Jadi berdasarkan prevalensi malaria menurut hasil pemeriksaan rapid diagnostic test berdasarkan kelompok umur ditemukan bahwa kelompok umur 0 sampai 11 bulan dan kelompok umur 5 sampai 9 tahun ini ditemukan prevalensi yang tertinggi. Jadi sebenarnya dari dua gambar ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kelompok kasus malaria ini dapat menyerang semua kelompok umur. Namun yang membedakan itu sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan yang bayi yang usianya masih di bawah 15 tahun ini itu kekebalan tubuhnya itu kan biasanya didapat dari ibunya ya. Jadi kita ketahui dan berdasarkan kelompok umur menurut Riskesdas tahun 2018 ini berarti belum mempunyai kekebalan tubuh yang tinggi gitu. Jadi terkena terkena malarianya lebih tinggi daripada umur 15 tahun ke atas. Nah, selanjutnya frekuensi dan distribusi penyakit malaria berdasarkan orang. Jadi pada Riskesdas tahun 2013 ini, berdasarkan jenis kelamin, proporsi kasus malaria yang positif ini cenderung sama. Jadi antara perempuan dan laki-laki ini cenderung sama. Karena kan dikarenakan proporsi kasus malaria pada laki-laki ini sebesar 1,6%. Nah, sedangkan pada perempuan ini 1,1%. Nah, perbedaan ini hanya 0,5%. Nah, pada dasarnya kan infeksi malaria ini tidak membedakan jenis kelamin karena nyamuk Anopheles betina ini tidak membedakan manusia yang akan digigitnya, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk terinfeksi malaria. Selanjutnya,
Ada frekuensi dan distribusi penyakit malaria berdasarkan tempat. Nah, dari data Kemenkes tahun 2020 ini, angka kesakitan malaria yang tertinggi ada di Provinsi Papua yang sebesar 64,03 per 1000 penduduk. Nah, ini kenapa Papua ini tertinggi? Karena Papua ini merupakan wilayah dengan kategori endemis malaria yang tertinggi. Jadi di Papua itu masih banyak parasit malaria dan banyak juga orang yang terinfeksi malaria tetapi belum terdeteksi sehingga dapat terus menularkan ke orang lain. Jadi kasus yang ditemukan itu masih belum optimal dan untuk menurunkan penularan yang terjadi. Selanjutnya, ini ada frekuensi dan distribusi penyakit malaria berdasarkan waktu. Jadi, berdasarkan Kemenkes tahun 2020, angka kesakitan malaria per 1000 penduduk tahun 2009 sampai dengan 2019 ini cenderung menurun dari yang tadinya 2009 ini 1,8 per 1000 penduduk menjadi tahun 2019 0,93 per 1000 penduduk. Namun walaupun itu dilihat dari tahun yang sebelumnya 2018 ini kasusnya meningkat sedikit ya dari tahun 2018. Tuh. Selanjutnya ada frekuensi dan distribusi penyakit DBD berdasarkan orang. Berdasarkan penelitian di Banjarmasin tahun 2018, ditemukan bahwa kasus DBD ini lebih banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 147 orang dibandingkan dengan perempuan. Karena uh, karena itu laki-laki itu kan lebih sering untuk mobilitasnya itu lebih tinggi ya, jadi lebih sering untuk keluar rumah sehingga berisiko untuk tergigit nyamuk uh, yang menyebabkan DBD ini. Selanjutnya itu berdasarkan kelompok umur, mayoritas kasus demam berdarah ini terjadi pada kelompok umur tahun 5 sampai 14 tahun. Nah, untuk kelompok yang berisiko terjangkit DBD pada umur yang kurang dari 12 tahun ini berisiko 19,06 kali terkena DBD dibandingkan kelompok yang umurnya lebih dari 12 tahun. Hal ini karena uh, secara umum itu anak daya tahan tubuhnya itu kan cenderungnya lebih rentan terkena karena sering beraktivitas di luar ruangan, jadi berisikonya lebih tinggi. Selanjutnya, ada frekuensi dan distribusi penyakit DBD berdasarkan tempat. Jadi, dari Kemenkes 2020 ini, angka kesakitan demam berdarah dengue per 100.000 ditemukan tertingginya itu ada di Kalimantan Utara dengan kasusnya 239 per 100.000 penduduk. Kemudian yang kasus terendah itu ditemukan di Maluku dengan jumlahnya 13,09 per 100.000 penduduk. Kasus di Kalimantan Utara ini dikarenakan di sana itu menjadi tempat yang endemik buat demam berdarah juga, jadi ditemukan kasusnya tertinggi. Selanjutnya, ada frekuensi dan distribusi penyakit DBD berdasarkan waktu. Jadi, di sini berdasarkan Kemenkes RI tahun 2020, incidence rate-nya itu per 100.000 penduduk tahun 2010 itu kan ada 65,70. Lalu di tahun 2019 ini cenderung menurun, cuma menurunnya itu tidak terlalu sedikit gitu ya, 51,48. Tapi dibandingkan tahun 2017 dan 2018 ini cenderung naik frekuensi dari DBD ini dikarenakan adanya peningkatan kasus di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang mengalami kejadian luar biasa gitu. Jadi di tahun 2019 ini kasusnya menaik.
Selanjutnya ada frekuensi dan distribusi penyakit filariasis berdasarkan orang. Jadi berdasarkan WHO tahun 2002, filariasis ini banyak diderita pada usia produktif, yaitu 15 sampai 44 tahun. Nah, dengan laki-lakinya lebih banyak terinfeksi daripada perempuan. Nah, kemudian berdasarkan Riskasdas tahun 2007, kelompok umur yang berisikonya itu kurang dari 21 tahun dan lebih dari 35 tahun yang pernah terkena filariasis, yaitu sebesar 0,046%. Nah, sedangkan kelompok umur yang tidak berisiko itu 21 sampai 35 tahun, itu sebesar 0,043%. Dan pada laki-laki ini terkena filariasis sebesar 0,05% dan perempuan itu 0,04%. Selanjutnya ada frekuensi dan distribusi penyakit filariasis berdasarkan tempat. Jadi, misalkan Kemenkes RI, ini jumlah kasus kronis filariasis provinsi tahun 2019 ditemukan kasus tertingginya itu ada di Provinsi Papua sebesar 3.615 kasus. Jadi Papua ini termasuk daerah yang endemis filariasis juga. Kemudian kasus terendahnya itu ada di Bali dengan kasusnya itu hanya dua kasus saja. Selanjutnya untuk frekuensi dan distribusi penyakit filariasis berdasarkan waktu. Jadi menurut Kemenkes juga jumlah kasus kronis filariasis di Indonesia tahun 2010 sampai 2019 ini cenderung stagnan ya. Jadi tidak kasusnya itu tidak terlalu menurun atau naiknya secara signifikan. Dari tahun 2010 itu ada 12.156 kasus dan tahun kemarin jadi 10.758 kasus. Selanjutnya ada frekuensi dan distribusi penyakit chikungunya berdasarkan orang. Jadi berdasarkan data di atas itu dapat disebutkan bahwa usia dengan jumlah penderita yang terbanyak itu ada di usia 15 sampai 44 tahun. Jadi dapat diartikan ini chikungunya lebih menyerang ke orang-orang yang produktif. Selanjutnya frekuensi dan distribusi penyakit chikungunya ini yang berdasarkan jenis kelamin. Jadi dari distribusi penderita KLB demam chikungunya berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tahun 2014 ini jumlah penderita yang terbanyak ini ada di perempuan dengan jumlahnya 51. Attack rate-nya juga lebih cenderung ke perempuan ya. Mungkin karena perempuan ini lebih sering di rumah jadi lebih sering terkena penyakit chikungunya karena chikungunya ini berpengaruh juga pada suhu kan biasanya kalau perempuan itu lebih sering siang-siang di dalam rumah jadi banyak kasusnya ditemukan itu pada perempuan yang biasanya siang-siang itu berada di rumah. Nah, selanjutnya ada frekuensi dan distribusi penyakit chikungunya berdasarkan tempat. Jadi, jumlah kasus chikungunya di Indonesia tahun 2019 ini yang tertinggi ada di Jawa Barat dengan kasusnya itu ada 1.044 kasus. Kemudian di Jambi dan Papua Barat ini kasusnya 0. Sudah tidak ada kasus. Selanjutnya yang berdasarkan waktu. Ini jumlah kasus chikungunya di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019. Kita lihat di tahun 2010 ini ada 52.703, kemudian sangat menurun di tahun 2011 jadi 2.998. Nah, di tahun 2019 ini naiknya itu tinggi banget ya dari 2018 ke 2019 menjadi 5.042 kasus. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang subbab yang ketiga, yaitu definisi dan etiologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi dan etiologi dari malaria. Next. Jadi, malaria ini adalah suatu penyakit akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limpa. Next. Nah, untuk etiologi dari penyakit malaria ini, ada dua jenis makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria, yaitu parasit malaria atau yang disebut Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina, di mana parasit malaria ini memiliki siklus hidup yang kompleks. Untuk kelangsungan hidupnya, parasit tersebut membutuhkan host baik pada manusia maupun nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Dan di sini ada 4 jenis spesies parasit malaria yang dapat menginfeksi sel darah merah pada manusia. Yang pertama yaitu Plasmodium falciparum, kemudian yang kedua yaitu Plasmodium vivax, kemudian yang ketiga ada Plasmodium malariae, kemudian yang keempat ada Plasmodium oval. Nah, ini merupakan bentuk dari keempat spesies parasit yang menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana keempat spesies dari parasit yang akan menyebabkan penyakit malaria. Yang pertama yaitu Plasmodium falciparum, di mana Plasmodium falciparum ini menyebabkan malaria falciparum atau disebut juga malaria tropika. Penyakit malaria ini merupakan jenis penyakit malaria yang terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit mikrovaskular karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti cerebral malaria atau malaria otak, anemia berat, shock, gagal ginjal akut, pendarahan, sesak nafas, dan yang lain. Kemudian yang kedua ada Plasmodium vivax, di mana ini menyebabkan malaria tertiana. Kemudian yang ketiga yaitu Plasmodium malariae yang menyebabkan malaria quartana. Kemudian yang keempat yaitu Plasmodium oval yang ini merupakan jenis yang jarang sekali ditemui, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi dan etiologi dari penyakit DBD. Jadi DBD ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue tipe 1-4 dengan manifestasi klinis demam mendadak 2-7 hari disertai gejala pendarahan dengan atau tanpa syok, disertai pemeriksaan laboratorium menunjukkan trombositopenia dan peningkatan hematokrit 20% atau lebih dari nilai normal. Selanjutnya yaitu etiologi dari penyakit DBD, di mana DBD ini diketahui disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini merupakan RNA virus dengan nukleokapsid ikosahedral dan dibungkus oleh lapisan kapsul lipid. Nah, virus ini termasuk ke dalam kelompok Arbovirus B, famili Flaviviridae, genus Flavivirus. Nah, virus dengue ini mempunyai 4 serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Kemudian manifestasi klinis dengue selain dipengaruhi oleh virus dengue itu sendiri, terdapat 2 faktor lain yang berperan yaitu faktor host dan faktor perantara. Di mana faktor utama dengue di Indonesia adalah Aedes aegypti betina. Di samping itu ada juga nyamuk Aedes albopictus betina. Di mana jika seseorang terinfeksi virus dengue digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, maka virus dengue akan masuk bersama darah yang diisap olehnya. Nah, di dalam tubuh nyamuk itu, virus dengue akan berkembang biak dengan cara membelah diri dan menyebar ke seluruh bagian tubuh nyamuk. Nah, sebagian besar virus akan berada dalam kelenjar air liur nyamuk,
Yang kemudian jika nyamuk tersebut menggigit seseorang, maka alat tusuk nyamuk atau proboscis menemukan kapiler darah. Sebelum darah orang itu dihisap, maka terlebih dahulu dikeluarkan air liurnya agar darah yang dihisapnya tidak membeku. Bersama dengan air liur, inilah virus dengue tersebut ditularkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu membahas tentang definisi dan etiologi filariasis atau yang kita kenal dengan penyakit kaki gajah. Jadi filariasis atau penyakit kaki gajah ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria atau mikrofilaria yang menularkan dengan perantaraan nyamuk sebagai vektor. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis, dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat seumur hidup berupa pembekalan. Baik, jadi untuk filariasis ini, mohon maaf saya melanjutkan rekan saya. Filariasis atau penyakit kaki gajah ini merupakan penyakit disebabkan oleh cacing filaria, terus juga menular dengan perantaraan nyamuk sebagai vektor. Ini penyakit ini bersifat kronis yang jangka waktunya menahun dan bila tidak mendapatkan pengobatan bisa dapat menimbulkan cacat seumur hidup. Jadi filariasis ini ya dilanjutkan dengan rekan saya lagi, kembali ke rekan saya. Terima kasih. Jadi filariasis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria atau mikrofilaria menular dengan perantaraan nyamuk sebagai vektor. Nah, penyakit ini bersifat menahun atau kronis dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat seumur hidup berupa pembengkakan kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki yang menimbulkan dampak psikologis bagi penderita dan keluarganya. Kemudian etiologi filariasis ini di Indonesia ditemukan 3 jenis parasit penyebab dari penyakit filariasis limfatik pada manusia. Yang pertama ada Wuchereria bancrofti, kemudian Brugia malayi, dan yang terakhir ada Brugia timori. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang definisi dan etiologi dari penyakit chikungunya. Jadi, penyakit chikungunya ini adalah penyakit akibat infeksi virus yang ditransmisikan melalui nyamuk yang ditandai dengan demam tinggi mendadak dan poliatrakia, di mana chikungunya ini ditularkan melalui nyamuk yang berasal dari genus Aedes, utamanya Aedes aegypti dan Aedes albopictus, dan resiko seseorang menyebarkan virus ke nyamuk adalah paling tinggi ketika berada dalam fase viremia. Kemudian etiologi dari chikungunya ini, virus chikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk genus Aedes, kemudian virus chikungunya merupakan alphavirus yang tergabung dalam famili Togaviridae. Kemudian virus ini merupakan virus RNA dan berukuran sekitar 11,8 kb dengan kapsid dan envelope dari fosfolipid. Kemudian replikasi dan pertumbuhan virus chikungunya dapat terjadi secara independen dari kolesterol, di mana mutasi ini membuat virus ini menjadi kuat dan dapat menginfeksi nyamuk lain yang secara umum memiliki kandungan kolesterol yang lebih sedikit.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang subbab yang keempat, yaitu patofisiologi dan faktor risiko. Di mana yang pertama yaitu patofisiologi dan faktor risiko dari penyakit malaria. Nah, patofisiologi munculnya gejala pada malaria ini berkaitan dengan siklus eritrositik parasit, di mana parasitemia meningkat setiap kali terjadi lisis eritrosit dan ruptur sioson eritrosit yang melepaskan ribuan parasit dalam bentuk merozoid dan zat sisa metabolik ke sirkulasi darah. Kemudian parasitemia pada malaria falciparum lebih hebat dibandingkan parasitemia spesies lain. Nah, hal ini disebabkan karena Plasmodium falciparum ini dapat menginvasi semua fase eritrosit, sedangkan Plasmodium vivax lebih dominan menginfeksi retikulosit dan Plasmodium malariae menginvasi eritrosit matur, dan kemudian tingkat parasitemia biasanya sebanding dengan respon tubuh manusia dan keparahan gejala klinisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan membahas faktor risiko penyakit malaria. Yang pertama yaitu ada jenis kelamin, di mana laki-laki ini cenderung lebih rentan terkena penyakit malaria daripada perempuan. Kemudian yang kedua yaitu umur, di mana dari analisis data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa umur 25-34 tahun merupakan yang paling beresiko terkena malaria. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2007 berpendapat bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan pengetahuan responden tentang pentingnya kesehatan di sekitar rumah. Nah, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rendah pula pola pikirnya dalam menghadapi lingkungan rumah serta merasa enggan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit malaria. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan, di mana terjadinya malaria pada seseorang yang bekerja sebagai nelayan memiliki probabilitas risiko lebih besar, dan pada bidang pekerjaan petani atau nelayan ini memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan kejadian malaria. Kemudian yang kelima yaitu ada status ekonomi, di mana status ekonomi pada Riskesdas 2013 merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian malaria, di mana status ekonomi ini pada lingkungan yang menengah ke bawah lebih berisiko menderita malaria. Kemudian yang keenam yaitu lingkungan. Faktor risiko lingkungannya yang mempunyai hubungan dengan kejadian malaria adalah jarak memperoleh air kebutuhan minum yang tergolong cukup jauh, sehingga faktor lingkungan ini sangat berpengaruh pada kejadian malaria. Yang selanjutnya yaitu ada patofisiologi dan faktor risiko penyakit DBD. Patofisiologi pada DBD ini menyangkut hemokonsentrasi yang khas pada DBD yang bisa mengarah pada kondisi renjatan, di mana renjatan ini disebabkan karena kebocoran plasma yang diduga karena proses imunologi. Manifestasi klinis demam dengue timbul karena akibat reaksi tubuh terhadap masuknya virus. Nah, virus akan berkembang di dalam peredaran darah dan akan ditangkap oleh makrofag. Segera terjadi viremia selama 2 hari sebelum timbul gejala dan berakhir setelah 5 hari gejala panas mulai. Kemudian makrofag akan segera bereaksi dengan penangkapan virus dan memprosesnya sehingga makrofag menjadi ABC atau antigen presenting cell, di mana antigen yang menempel di makrofag ini akan mengaktifkan sel T helper dan menarik makrofag lain untuk memfagosit lebih banyak virus. Next. Nah, di sini ada patofisiologi dari DBD, di mana diawali dari virus dengue, kemudian bisa dicermati yang nantinya akan menimbulkan resiko shock hipovolemi, kemudian
hipertermia, kemudian ada resiko pendarahan. Next. Dari hipertermia ini akan mengakibatkan anoreksia, demam, reabsorpsi Na dan air, kemudian nyeri otot dan abdomen. Kemudian mengakibatkan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, kemudian resiko kekurangan volume cairan, dan bisa mengakibatkan nyeri. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko dari penyakit DBD. Yang pertama ada pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, kemudian yang kedua yaitu tinggal atau bepergian ke daerah tropis, ketiga yaitu pada bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, kemudian yang keempat ada pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat, kemudian faktor kemiskinan, dan yang terakhir ada faktor jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang patofisiologi dan faktor risiko dari penyakit filariasis, di mana patofisiologi filariasis secara umum disebabkan oleh respon imun tubuh terhadap nematoda dewasa dan mikrofilaria. Nah, proses ini umumnya terjadi secara kronik dan membutuhkan waktu dari mulai bulan sampai ke tahun. Nah, respon imun tubuh secara umum terhadap filariasis ini, sel T helper 2 atau TH2 memiliki peran yang lebih dominan. Sel ini akan menginduksi produksi sitokinin interleukin. Kemudian sel TH2 juga akan merangsang respon imun humoral dengan menginduksi produksi antibodi IgG1, IgG4, dan IgE. Next. Nah, di patofisiologi dari penyakit filariasis ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu patogenesis filariasis limfatik, di mana kelompok filariasis limfatik ini membutuhkan waktu inkubasi 8-16 bulan, namun beberapa gejala dapat muncul 4 bulan setelah infeksi. Nah, yang kedua yaitu ada patogenesis onchocerciasis atau larva yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menjadi dewasa dalam waktu 3-12 bulan. Kemudian nematoda yang telah dewasa hidup di area subkutan dekat dengan otot dan sendi di dalam sebuah nodul fibrosa. Nah, yang ketiga yaitu patogenesis loiasis, di mana larva loa-loa yang masuk ke dalam tubuh akan tumbuh menjadi filaria dewasa yang hidup di antara lapisan fascia. Nah, filaria dewasa juga dapat terlihat saat sedang melewati permukaan mata. Nah, rata-rata filaria dewasa dapat bertahan hidup selama 9 tahun, namun dapat juga bertahan sampai 15-21 tahun. Kemudian yang keempat yaitu ada patogenesis Mansonelosis, di mana patogenesis Mansonella ini belum banyak diteliti karena sebagian besar infeksi bersifat asimptomatik dan jarang menimbulkan gejala yang berat. Gejala yang ada diduga timbul akibat reaksi respon imun ini terhadap filaria dewasa, dan hal ini dibuktikan dengan adanya eosinofilia pada pemeriksaan darah. Selanjutnya yaitu faktor risiko penyakit filariasis, di mana yang pertama ada faktor risiko kejadian penyakit filariasis berdasarkan faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan ini, faktor risikonya yang pertama adanya habitat nyamuk di sekitar rumah, kemudian ventilasi tanpa kawat kasa, kemudian adanya barang-barang bergantung terutama dalam kamar, kemudian yang keempat ada sanitasi lingkungan yang buruk. Selanjutnya, faktor perilaku masyarakat yang meningkatkan resiko penularan filariasis. Yang pertama ada kebiasaan keluar rumah pada malam hari, yang kedua ada penggunaan obat nyamuk, yang ketiga ada tidur tanpa kelambu, kemudian yang keempat ada kebiasaan memakai baju dan celana panjang saat malam hari. Nah, sedangkan faktor sosial ekonomi yang berkaitan dengan resiko filariasis adalah jenis pekerjaan.
Keempat, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dan faktor risiko penyakit chikungunya, di mana demam chikungunya ini mempunyai masa inkubasi ini atau periode sejak digigit nyamuk pembawa virus hingga menimbulkan gejala sekitar 2 hingga 4 hari, di mana demam chikungunya salah satunya dapat menginfeksi sel hati sehingga sel hati mengalami degenerasi dan dapat menyebabkan nekrosis pada sel hati tersebut yang akan mempengaruhi metabolisme pada sel hati yang mempengaruhi peningkatan bilirubin sehingga seseorang mengalami demam ini yang biasanya terdapat ikterus. Kemudian, gejala yang paling menonjol pada kasus ini adalah nyeri pada setiap persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan kaki dan tangan, serta sendi tulang punggung. Nah, gejala lain yang dirasakan juga muncul bintik-bintik kemerahan pada sebagian kecil anggota badan, serta bercak merah gatal di daerah dada dan perut. Kemudian, meskipun gejala penyakit ini bisa berlangsung selama 3-10 hari, tetapi tidak dengan nyeri sendinya yang bisa berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, ini merupakan patofisiologis dari demam chikungunya. Next. Nah, untuk faktor resiko penyakit chikungunya ini, yang pertama yaitu keadaan tempat pembuangan air, kemudian yang kedua ada keberadaan jentik, dan yang ketiga ada kepadatan hunian. Sekian, dan untuk subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasan untuk sebelumnya. Selanjutnya kita ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi yang disebabkan oleh vektor. Next. Nah, baik. Jadi pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh vektor itu merupakan upaya untuk mengurangi atau menurunkan populasi vektor atau binatang pengganggu dengan maksud pencegahan atau pemberantasan penyakit yang ditularkan atau gangguan atau nuisance oleh vektor dan binatang pengganggu tersebut. Nah, menurut WHO sendiri, pengendalian vektor penyakit sangat diperlukan bagi beberapa macam penyakit karena berbagai alasan. Yang pertama itu penyakit tadi belum ada obatnya ataupun vaksinnya seperti hampers, semua penyakit yang disebabkan oleh virus. Terus juga bila ada obat ataupun vaksinnya sudah ada tetapi kerja obat tadi belum efektif, terutama untuk penyakit parasiter. Lalu berbagai penyakit didapat pada banyak hewan selain manusia sehingga sulit dikendalikan, sering menimbulkan cacat seperti filariasis dan malaria, dan penyakit cepat menjalar karena vektornya dapat bergerak cepat seperti insekta yang bersayap. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa cara pengendalian vektor dan binatang pengganggu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian kimiawi. Nah, jadi cara ini tuh lebih mengutamakan penggunaan pestisida atau rodensida untuk peracunan. Nah, jadi penggunaan racun ini untuk memberantas vektor lebih efektif. Namun pada beberapa kasus terjadi beberapa dampak masalah gangguan kesehatan karena penyebaran racunnya bisa menimbulkan dampak kesehatan pada petugas kesehatan, terus juga pada suatu kisah sebagai ilustrasi itu pada tahun 1960-an terjadi titik tolak kegiatan kesehatan secara nasional di mana ada
pembasmian insek dengan DDT, namun hasilnya malah tidak terjadi. Jadi DDT ini hasilnya itu sangat baik untuk nyamuk supaya hilang, akan tetapi nyamuk tersebut dimakan oleh cicak dimakan oleh ayam atau kucing, jadi mereka semua malah jadi keracunan. Nah, yang pertama ini contohnya pengendalian kimiawi. Nah, jadi contoh-contohnya itu yang pertama seperti mineral, itu contohnya minyak, seperti minyak tanah yang biasa digunakan untuk membunuh serangga. Terus yang kedua ada botanikal atau tumbuhan, misalnya Pyretum, Rotenoen, Aletrin, yang ini merupakan inseksida botanikal ini disukai karena tidak menimbulkan masalah residu yang toksis, jadi tidak terlalu beracun sifatnya. Lalu ada klorin hidrokarbon, misalnya tadi yang saya jelaskan, DDT, terus juga ada klorden, dieldrin, dan akan tetapi penggunaan inseksida ini telah dibatasi karena resistennya dapat mengontaminasi lingkungan. Lalu ada organofosfat, misalnya abet, malation, clovirifos, yang umumnya menggantikan klorin hidrokarbon karena dapat melawan vektor yang resisten serta tidak mencemari lingkungan. Next. Ada carbamate, misalnya propoxur, carbaryl, dimetilen, landrin, yang merupakan suplemen bagi organofosfat. Terus juga ada fumigant, misalnya noftalen, HCN, methylbromide, yang merupakan bahan kimia yang mudah menguap, lalu uapnya masuk ke tubuh vektor melalui pori-pori pernapasan dan melalui permukaan tanah. Lalu ada repelen. Nah, repelen ini bahan yang menimbulkan bau yang menolak serangga. Nah, ini biasanya yang kita kenal sebagai lotion supaya kita terhindar dari gigitan nyamuk seperti itu. Oke, next. Nah, yang kedua ini ada pengendalian fisika mekanika. Nah, ini seperti pemasangan perangkat tikus, pemasangan jaring, pemanfaatan sinar cahaya, dan lain-lain. Intinya cara ini itu untuk menitik beratkan kepada pemanfaatan iklim, musim, dan juga menggunakan alat-alat mekanik yang akhirnya bisa mengendalikan vektor-vektor penyebab penyakit. Jadi contoh-contohnya seperti tadi. Terus juga kalau untuk masalah pemanfaatan musim iklim, bisa pemanfaatan untuk musim atau iklim untuk memberantaskan jentik nyamuk, pemanfaatan suara untuk menarik atau menolak vektor, pembunuhan vektor dan binatang pengganggu dengan menggunakan alat pembunuh, pengasapan belerang, pembalikan tanah, pemanfaatan arus listrik, dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini merupakan cara yang paling efektif ya di antara semuanya karena bersifat permanen, yaitu pengendalian lingkungan. Jadi perubahan lingkungan yang pertama itu ada perubahan lingkungan hidup. Jadi di sini sehingga vektor dan binatang pengganggu tidak mungkin hidup seperti penimbunan, pengeringan, dan pembuatan. Jadi dengan cara-cara ini, vektor dan binatang itu tidak mungkin hidup karena kita memberantaskan lingkungannya, di mana tidak ada lingkungan yang bisa mereka tinggali. Lalu yang kedua ada manipulasi lingkungan hidup. Jadi sehingga tidak memungkinkan vektor dan binatang pengganggu berkembang dengan baik, seperti pengubahan kadar garam, pembersihan tanaman air, lumut, penanaman pohon bakau, yang intinya memanipulasi lingkungan hidup atau mengganggu lingkungan hidup mereka sehingga binatang pengganggu atau vektor-vektor tidak dapat hidup dengan baik dan bisa berkembang biak secara semestinya sehingga mereka menimbulkan penyakit. Lalu next. Nah, yang terakhir ini merupakan pengendalian genetik. Jadi, metode ini dimaksudkan untuk mengurangi populasi vektor dan binatang pengganggu. Nah, teknik-tekniknya itu sepertinya biasanya seperti pensterilan atau pemandulan vektor jantan, terus penggunaan bahan kimia, penghilangan atau hybridization ya. Nah, untuk usaha-usaha lainnya seperti yang dilihat ada perbaikan sanitasi, yaitu tujuan untuk menghilangkan sumber-sumber makanan, tempat berindukan, dan tempat tinggal yang dibutuhkan vektor. Jadi dengan itu mereka tidak bisa bertahan hidup. Lalu peraturan perundangan, misalkan mengatur permasalahan yang menyangkut usaha karantina, pengawasan impor-ekspor, dan lainnya.
Lalu ada pencegahan atau prevention. Nah, pencegahan di sini berarti menjaga populasi vektor atau binatang pengganggu tetap pada suatu tingkat tertentu, jadi sehingga tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya ada penekanan atau suppression, di mana menekan dan mengurangi tingkat populasi dari vektor-vektor tersebut. Lalu yang terakhir ada pembasmian. Nah, pembasmian ini membasmi dan memunahkan vektor dan binatang pengganggu yang menyerang daerah atau wilayah tertentu secara keseluruhan. Jadi intinya pengendalian dan pencegahan ini merupakan upaya untuk menghilangkan maupun mengendalikan populasi vektor agar tidak menjadi sumber penyakit infeksi. Oke, next. Baik, mungkin bisa ditutup oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.